JANNES dan JAMBRES Junior oleh Sound Doctrine Movement. Mengapa Paulus begitu keras memberi peringatan dengan memunculkan nama Yanes dan Yambres? 2 Timotius 3:8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Peringatan Paulus ini menimbulkan kesulitan bagi kita, pembaca Perjanjian Baru. Siapa itu Yanes dan Yambres? Satu-satunya ayat yang memunculkan nama Yanes dan Yambres adalah 2 Timotius 3:8 dan ini menimbulkan kesulitan bagi kita untuk melacak keterangan lain. Saya ingin mengutip ayat sebelumnya agar kita mendapatkan latar belakang yang lebih baik. 2 Timotius 3:7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Paulus mewanti-anti Timotius sebagai gembala muda bahwa ada tipe orang yang masuk ke dalam jemaat sebagai orang yang 1. Suka belajar, 2. Tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Mengapa? Oleh karena mereka memang menentang kebenaran. 2 Timotius 3:8. Ternyata jawaban Paulus jelas. Ada orang-orang yang masuk ke dalam jemaat, yang suka belajar tetapi dia tidak pernah sampai pada tujuan utama tersebut. Orang itu tidak pernah bisa mengenal kebenaran oleh karena orang tersebut memang menentang kebenaran. Ini menimbulkan sebuah paradoks. 1. Ada orang yang suka belajar kebenaran. 2. Tapi orang tersebut justru menentang kebenaran, maka hasilnya adalah orang-orang tersebut tidak pernah mengenal kebenaran. Teori Paulus ini membawa kita perlu waspada. Ada orang-orang yang mempunyai keinginan untuk belajar sound doctrine, baru sampai pada keinginan. Tetapi di dalam hidupnya sebenarnya orang-orang ini menentang sound doctrine. Saya sudah menemukan model manusia seperti ini. Mereka pada awalnya menyebut diri murid-murid sound doctrine tapi ternyata merekalah orang yang merusak sound doctrine. Penyebab utamanya adalah 1. Mereka adalah reprobate. 2. Mereka memang menentang kebenaran. Saya tuliskan ayat 2 Timothy 3:8 dalam KJV. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do they also resist the truth, men of corrupt minds. Reprobate concerning the faith. Perhatikan bagian akhir ayat ini. Reprobate concerning the faith. Ayat yang sama ada di sini. Titus 1:16 KJV. They profess that they know God, but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate. Perhatikan bagian terakhir ayat ini. And unto every good work reprobate. Kata reprobate diterjemahkan dari kata adokimos, artinya orang-orang yang ditolak sejak awal, orang yang binasa sejak dalam kekekalan. Ayat-ayat lain yang berhubungan dengan reprobate adalah Ibrani 6:8, 1 Korintus 9:27, 2 Korintus 13:5-7, Roma pukul 1:28. Sekarang saya baru mengerti mengapa Paulus mengaitkan dengan Yanes dan Yambres. 2 Timothy 3:8 KJV. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do they also resist the truth, men of corrupt minds. Reprobate concerning the faith. 1. Yanes dan Yambres menentang Musa. 2. Orang-orang reprobate menentang kebenaran. 3. Orang-orang reprobate pikirannya itu rusak. 4. Orang-orang reprobate itu memang tidak mempunyai iman, mereka itu disebut reprobate. 1. Mereka kelihatan mau belajar ajaran sehat. 2. Mereka sebenarnya menentang ajaran sehat. 3. Mereka tidak akan pernah mengerti ajaran sehat mengapa dibandingkan dengan Yanes dan Yambres. Siapa itu Yanes dan Yambres? Apabila kita mengamati penjelasan Paulus, Paulus menghubungkan Yanes dan Yambres itu dengan Musa. Berarti peristiwa ini terjadi di dalam kitab Torah, atau kitab Perjanjian Lama. Mari kita periksa 2 Timothy 3:8 dalam TR.
3:8 Hontropon de Ianes kai Iambres antestesan Moisei houtos kai hautoi antistantai tei aledeyai antropoi kateptarmenoi ton noun adokimoi periten pistin. TR menyebut nama orang tersebut. Ianes kai Iambres. Janes kai Jambres. Tradisi Yahudi menyebutkan bahwa nama Janes dan Jambres adalah nama dua tukang sihir Mesir yang menantang Musa. Targum dan Talmud menghubungkan nama Janes dan Jambres dengan Keluaran pukul 7:11:22. Nama kedua orang ini memang tidak disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Origen, salah satu bapa gereja, di dalam komentari yang berhubungan dengan Matius 27:8 menyebutkan ada buku yang disebut The Book of Janes and Jambres. Ini adalah sebuah buku apokripa, buku di luar Alkitab, dan Origen berpendapat bahwa Paulus mengutip nama tersebut dari buku itu. Janes dan Jambres adalah dua bersaudara penyihir Mesir yang berusaha menentang Musa dan Harun dengan membuat mujizat palsu di depan Firaun. Tujuan mereka agar orang Israel yang tinggal di Mesir tidak mempercayai mujizat yang dibuat Musa dan Harun, tidak percaya kepada kebenaran dan selamanya menjadi budak di Mesir. Tujuan Janes dan Jambres ini jelas. 1. Membelokkan kebenaran. 2. Menghasut agar orang tidak percaya kebenaran. 3. Merusak reputasi hamba-hamba Tuhan. 4. Menghalangi jalan orang untuk menerima kebenaran. 5. Membuat orang diperbudak dosa selamanya. Sekarang Paulus menyebut nama Janes dan Jambres sebagai orang yang di kemudian hari atau di hari-hari terakhir dipakai iblis untuk merusak pekerjaan Tuhan. Timotius harus mewaspadai orang-orang ini. Nama mereka jelas disebut Paulus untuk memberikan gambaran bahwa ada nama-nama tertentu yang akan datang di jemaat Tuhan untuk merusak pemberitaan sound doktrin. Tujuan mereka jelas yaitu merusak sound doktrin dan merusak jemaat yang sedang belajar sound doktrin. Melalui bujuk rayu dan segala trik mereka akan berusaha menghancurkan pengajaran sound doktrin. Orang-orang ini atau kelompok model ini saya sebut sebagai Janes dan Jambres Junior. Apa arti nama Jambres? Jambres artinya dia yang menentang. Tujuan orang ini memang menentang, merusak, memfitnah, menjauhkan dan membuat orang memberontak terhadap ajaran sehat. Apa artinya nama dari Janes? Nama Janes itu nama plesetan dari Ioannes or Yohanes, Yohanes atau John. Bukan hanya sekedar pelesetan tapi sebuah bentuk yang bobrok atau orang yang berlawanan artinya dengan karakter Yohanes. Lalu siapakah engkau yang sesungguhnya? Apakah engkau mewakili Janes dan Jambres? Saya harap bukan dan jangan sampai. Saya sudah melihat orang-orang model Janes dan Jambres di dalam pelayanan saya. Orang-orang ini kami didik dan ajar dengan kasih sayang dan kesungguhan tetapi kemudian hari mereka menjadi orang bagaikan singa yang menggigit balik dan menyerang sound doktrin bahkan dengan segala kekuatan mereka. Mereka ingin menghancurkan sound doktrin. Mereka seperti Janes dan Jambres yang terus berusaha menghancurkan kebenaran yang disampaikan Musa dan Harun bahkan sampai masa Pinehas. Bilangan 25. Janes dan Jambres adalah para reprobate. Siapa itu reprobate? Orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Dipredestinasikan untuk mengalami kebinasaan. Dan ini menjelaskan mengapa mereka benci kepada sound doktrin dan semua orang yang sungguh-sungguh mencari sound doktrin. Maranatha Blessings Sound Doctrine Movement.